Tidak dapat dipungkiri bahwa program pembangunan kekuatan pertahanan melalui Minimum Essential Force (MEF) mengalami peningkatan yang signifikan pada periode 2020-2024 apabila ditinjau dari aspek pendanaan. Apabila pada MEF periode 2015-2019, pemerintah hanya mengalokasikan pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 7,7 miliar, maka pada periode 2020-2024, alokasi PLN meningkat menjadi 20,7 miliar US dollar. Dengan alokasi yang cukup besar, diharapkan target pencapaian MEF akan lebih optimal meskipun dipastikan tidak akan menyentuh level 100%. Pembangunan kekuatan pertahanan memerlukan keterpaduan antara Kementerian Pertahanan dan TNI. TNI sebagai pengguna kekuatan memiliki kewenangan untuk memberikan masukan kepada Kementerian Pertahanan mengenai sistem senjata apa saja yang mereka butuhkan, termasuk kemampuan apa saja yang diharapkan dari sistem senjata yang akan dibeli. Adapun Kementerian Pertahanan mempunyai otoritas penuh dalam pengadaan alutsista sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keterpaduan antara Kementerian Pertahanan dan TNI diperlukan agar akuisisi senjata oleh Kementerian Pertahanan pada tingkat minimal memenuhi ekspektasi TNI, sedangkan pada tingkat maksimal melebihi ekspektasi TNI. Manajemen pertahanan nasional di Indonesia belum sepenuhnya mengacu pada supremasi sipil karena amanat reformasi agar TNI berada di dalam Kementerian Pertahanan hingga sekarang belum dapat diwujudkan. Sampai saat ini, Panglima TNI secara politik mempunyai kedudukan yang setara dengan Menteri Pertahanan, di mana keduanya merupakan anggota kabinet. Selain itu, Menteri Pertahanan tidak memiliki kewenangan mengendalikan deployment and employment kekuatan TNI sebagai salah satu wujud supremasi sipil. Merupakan suatu harapan agar dalam beberapa masa ke depan relasi antara Kementerian Pertahanan dan TNI dapat ditingkatkan dalam bingkai supremasi sipil, di mana deployment and employment of force merupakan kewenangan Menteri Pertahanan sebagai pembantu Presiden di bidang pertahanan. Dalam sistem yang berlaku sekarang, hubungan yang baik antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI perlu terus dijaga agar pembangunan kekuatan pertahanan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan kekuatan pertahanan dewasa ini menghadapi tantangan eksternal dan internal yang cukup besar. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, persaingan antar major powers, perang Ukraina versus Rusia, dan ketidakpastian ekonomi global merupakan sejumlah tantangan eksternal yang dihadapi oleh Indonesia. Adapun tantangan internal yang dihadapi mencakup pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas keamanan di Papua, selain menjaga stabilitas keamanan nasional menjelang pemilu 2024. Tentang pembangunan kekuatan pertahanan sejauh ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah bekerja sama dengan baik dengan dua Panglima TNI, yaitu Marskal TNI Hadi Cahyanto dan Jenderal TNI Andika Perkasa. Kerjasama dan relasi yang baik dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hendaknya diteruskan pula oleh Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Januari 2023. Tanpa kerjasama dan relasi yang baik antar keduanya, nampaknya sulit untuk mencapai target MEF 70%. Secara kebetulan pula, pembiayaan PLN yang disetujui oleh Menteri Keuangan pada tahun 2021 dan 2022 mayoritas diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Udara. Misalnya, alokasi PSP untuk jet tempur buatan Dassault Aviation, pesawat angkut A400M buatan Airbus, dan rudal pertahanan udara buatan Roketsan. Tentu menjadi pertanyaan menarik, apakah pada PSP 2023, apabila diterbitkan oleh Menteri Keuangan, fokus pembiayaan akan diberikan kepada pemenuhan kebutuhan TNI Angkatan Laut atau tidak? Ditunjuknya Laksamana TNI Yudo Margono sebagai orang nomor 1 di TNI bersamaan waktunya dengan perlunya prioritas pembiayaan bagi program-program akuisisi TNI Angkatan Laut yang telah direncanakan oleh Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 6 fregat frame pada 4 Juni 2021. Akan tetapi hingga kini masih menunggu persetujuan pembiayaan program dari Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga telah berulang kali menegaskan komitmen Indonesia kepada Prancis tentang rencana membeli kapal selam kelas Korpen buatan Naval Group. Bahkan PT PAL Indonesia sudah menandatangani sejumlah Memorandum of Understanding terkait rencana produksi kapal selam kelas Korpen di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah kedua program pengadaan akan mendapatkan pembiayaan dari Menteri Keuangan pada tahun depan melalui penerbitan PSP? Tanpa mengabaikan nilai strategis akuisisi Major Weapon System TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat, rencana pembelian kapal fregat frame dan kapal selam kelas Korpen kini saatnya untuk segera direalisasikan melalui penyediaan pembiayaan. Dengan posisinya sebagai Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono memiliki ruang yang lebih besar untuk mendorong Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar segera merealisasikan program pengadaan bagi TNI Angkatan Laut yang memakai skema PLN. Selain itu, Sang Laksamana hendaknya juga melakukan pendekatan serupa kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas sangat strategis, yaitu mempunyai kewenangan untuk memasukkan program kapal kombatan permukaan dan kapal selam ke daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri DRP PLN yang diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan pembiayaan. Diperlukan pula lobby kepada Menteri Keuangan agar usulan DRP PLN bagi TNI Angkatan Laut tercantum dalam PSP yang akan diterbitkan pada tahun 2023. Penting untuk dipahami bahwa walaupun Menteri Pertahanan memiliki otoritas dalam pembangunan kekuatan pertahanan, akan tetapi kewenangan pembiayaan program sepenuhnya berada pada Menteri Keuangan. Kesempatan bagi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mendorong realisasi pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut, khususnya pengadaan fregat frame dan kapal selam kelas Korpen, kini terbuka lebar sampai November 2023. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.